Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Urul Abrizal dari kelas Al-Ghazali nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres. Yang pertama, manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tanda-tanda seorang mengalami stres menurut Organisasi Kesehatan Mental di Inggris, atau dengan kata lain organisasinya yaitu Mental Health Foundation. Yang pertama, tanda-tanda stres yang pertama yaitu mudah marah atau tersinggung, merasa takut atau cemas terus-menerus, sulit beristirahat atau mengalami perubahan pola tidur, makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya, timbul pegal-pegal atau otot kaku, kehilangan gairah untuk melakukan hubungan seksual. Ya, kemudian penyebab stres pada umumnya, tekanan jiwa pada seseorang dapat terjadi karena berbagai sebab. Secara umum penyebab stres dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab stres dari luar dan penyebab stres dari dalam. Contohnya penyebab stres dari luar yaitu peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misal kematian orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan lainnya. Kedua, interaksi sosial, misalnya perlakuan kasar dari orang lain atau pembulian, berkelakuan agresif dari orang lain, diintimidasi oleh orang-orang yang berkuasa, dan lain sebagainya. Dalam organisasi, contohnya deadline pekerjaan, kemudian peraturan kerjaan yang kaku. Kemudian dari kecerobohan, misalnya dari sisi kecerobohan, misalnya lupa mematikan listrik, lupa tempat meletakkan kunci, walaupun itu hal-hal kecil, itu bisa dapat menyebabkan stres dari luar. Kemudian penyebab stres dari dalam, contohnya yaitu fixed mindset, yaitu seorang berpikir sempit dan kaku, biasanya berpikir terlalu banyak dan kaku atau tidak berpikir sama sekali. Pemikiran negatif, hal ini ditandai dengan cara berpikir dengan pesimis yang sering mengkritik diri sendiri dan menganalisa secara berlebihan. Gaya hidup dan kebiasaan, misalnya sering begadang, kecanduan minuman beralkohol dan atau kafein, perokok berat, boros, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan manajemen stres. Tujuan manajemen stres adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Tujuan manajemen stres dalam organisasi adalah untuk yang pertama, satu, mengatasi kemungkinan muncul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada individu yang organik keseluruhan, mengalahkan stres agar tidak menimbulkan akibat yang buruk, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres itu sendiri. Cara mengelola stres. Yang pertama, melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam organisasi. Contohnya, satu, menerapkan manajemen waktu yang lebih baik, menambah waktu untuk berolahraga, melatih diri untuk rileks atau santai, memperluas networking atau bersosialisasi dengan sosial. Dua, kemudian cara mengelola stres yang kedua yaitu melakukan pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dalam upaya mengelola stres di dalam organisasi biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung, melakukan seleksi personil, kemudian meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik, mengadakan bimbingan konseling pada anggota, menetapkan tujuan organisasi secara realistis, melakukan perbaikan komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, tips manajemen stres dalam organisasi. Pertama, identifikasi pelaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres.
Kedua, menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Di beberapa perusahaan saat ini sudah mengadakan fasilitas fitness secara gratis untuk karyawan. Cara ini bisa menjadi sarana bagi manajer untuk menyediakan fasilitas yang dapat membantu regulasi stres karyawan. Kemudian yang ketiga, bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bersosialisasi dengan orang lain, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang dan santai. Keempat, membiasakan gaya hidup sehat. Contohnya yaitu tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidak minum minuman keras terlalu banyak, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan smartphone seperlunya. Kelima, menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, accept. Contohnya menghindari pekerjaan yang menyebabkan stres, menggunakan respon terhadap penyebab stres, beradaptasi dengan pekerjaan penyebab stres, menerima hal yang tidak bisa diubah. Avoid, hindari, alter, mengubah, adapt, menyelesaikan, accept, menerima. Yang keenam, yang terakhir yaitu menyediakan waktu untuk bersantai. Selain berolahraga, aktivitas bersantai dan bersenang-senang juga dapat mengurangi stres yang dirasakan. Setiap orang pasti memiliki kegiatan favorit yang mereka sukai. Dengan melakukan kegiatan yang disukai tersebut di waktu senggang, maka stres akan teralihkan atau akan mengurangi stres itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.